Baik, pertanyaan selanjutnya dari Handoko di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz Afwan ingin bertanya, kalau misalkan ada seorang ayah yang sudah meninggal dunia namun warisan belum dibagikan kepada ahli waris, pertanyaannya, sikap apa yang harus dilakukan oleh ahli waris tersebut dan siapakah yang mengatur serta membagikan harta waris tersebut, sedangkan keluarga tersebut tidak ada yang punya ilmu tentang pembagian harta waris? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman tentang waris. Sebelumnya banyak terjadi kesalahpahaman tentang yang disebut dengan harta warisan. Kapan harta peninggalan si mayit disebut harta warisan? Ini ada syaratnya. Tidak ketika ada si mayit, ada seorang meninggal plek, kemudian semua hartanya diwaris. Tidak, nggak begitu caranya. Ketika seseorang meninggal, maka diperhatikan. Yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit, ini ada aturannya. Yang pertama, jika si mayitnya laki-laki, ambil dari harta si mayit untuk biaya perawatan jenazah. Tidak termasuk tahlil dan sedekah amplop untuk yang nyolati atau untuk yang ngaji, tidak. Ini hanya sekedar biaya perawatan jenazah. Ustadz berarti nggak boleh tahlilan? Oh boleh, siapa yang ngomong kita tahlilan kok. Cuman kalau mau tahlilan, wahai ahli waris, Anda tahlilanlah menggunakan uang Anda. Mau sedekah untuk ibu bapak Anda yang meninggal atau saudara Anda keluarga meninggal, sedekahlah dari uang Anda. Yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit, maka yang diambil adalah yang pertama, biaya perawatan jenazah, disebut dengan mu'anut tajhiz, biaya perawatan jenazah, mulai dari kafannya, mulai dari untuk penggalian kuburnya, itu saja. Baik, kemudian berikutnya, yang kedua adalah ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainit tarikah, hutang yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi lihat, dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit masih ada hutang atau tidak. Hutang yang ini adalah hutang berkaitan dengan harta bendanya, rumahnya, mobilnya, motornya, atau mungkin lemari es, atau mungkin kasurnya. Jangan-jangan masih ada hutang di situ. Contohnya bisa dijadikan jaminan. Contohnya ini harus diberesin dulu, diselesaikan dulu. Selesaikan dulu ini hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Bereskan dulu. Ini sudah beres. Yang ketiga adalah ad-duyun al-mursalah fi dhimmah, yani ad-duyun, hutang-hutang yang menjadi tanggung jawab. Hutangnya memang tidak berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan, tapi menjadi tanggung jawab si mayit untuk melunasinya. Maka hutangnya harus diberesi dulu. Beresin dulu dong hutang-hutangnya. Jangan main sifatnya main bagi-bagi saja. Ini kesalahan sebagian orang, karena ketika si mayit meninggalkan sawah 4 kotak, contohnya ahli warisnya ada 4, langsung masing-masing ngambil satu. Nggak benar seperti itu. Bukan seperti itu. Perhatikan, karena lihat, ya hutangnya beres. Hutang yang tidak berkaitan dengan benda-benda yang ditinggalkan oleh si mayit, tapi berkaitan dengan hutang yang sudah menjadi tanggung jawab dirinya untuk membayar. Sudah selesai yang ketiga ini. Yang keempat adalah wasiyah. Ada wasiat atau 3/3 daripada harta yang ditinggalkan, itu namanya wasiat. Ada wasiat atau 3, ada tidak. Seandainya ada wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan nanti. Selesai ini semua, 4 perkara ini selesai. Kalau ada sisa, maka sisanya disebut dengan harta warisan. Apa hukum membaginya? Wajib disepakati oleh para ulama, wajib. Sama kayak tadi nutup aurat,
wajib disepakati oleh para ulama. Ijma' sepakat. Baik. Membaginya wajib. Siapa yang wajib membagi? Ahli waris wajib membagi. Ustadz, ahli warisnya nggak bisa, nggak tahu hukumnya. Masa nggak ada ustadz ngerti faraid? Ada ustadz ngerti faraid. Kalau seandainya masih belum dibagi juga, silahkan tuliskan, catatkan wahai penanya. Siapa ini? Siapa penanya tadi? Dari Bogor kalau tidak salah. Silahkan wahai penanya, catat berapa ahli waris yang ditinggalkan. Masih ada ibu, bapak, atau punya anak, ada anak atau tidak. Nanti saudara-saudara lihat, dicatat aja semuanya. Nanti bisa dihitungkan, nanti dibantu dihitungkan di sini. Dan apa yang ditinggalkan, harta warisan ditinggalkan apa? Nanti dikonversikan ke uang, nilainya berapa, kemudian bisa dibagi jatah sesuai dengan jatah ahli waris masing-masing. Yang jelas ingat, orang yang merampas warisan yang bukan haknya, maka dia telah melakukan 3 dosa sekaligus, triple. Apa? Triple. Thulathi, triple. Apa itu? Yang pertama apa? Yang pertama, dosa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Tadi dibahas dalam Sulamut Taufiq. Mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, jalur yang tidak benar adalah haram. 1 dosa itu. Kedua, dosa memutuskan silaturahim dengan saudaranya. Karena biasanya umumnya kalau sudah rebutan warisan antara ahli waris, maka akan saling memusuhi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, dosa durhaka terhadap orang tua. Kenapa? Karena dia telah memutuskan silaturahim dengan orang yang dicintai oleh orang tuanya. Padahal termasuk bakti kepada orang tua adalah menyambung silaturahim yang pernah disambung oleh orang tua, menyayangi orang yang disayangi oleh orang tua kita. Dan orang paling disayang oleh orang tua kita adalah anak-anaknya, yaitu saudara-saudara kita. Oleh karenanya tidak heran kalau ulama mengatakan pintu waris itu adalah pintu syaitan yang dibuka lebar kalau tidak betul-betul dijaga oleh Allah. Mengerikan pintu waris itu. Baik ya. Jadi ini wallahu a'lam bissawab.